Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis arus kas. Kas adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Arus kas neto atau biasa disebut arus kas merujuk pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan ukuran kinerja pendapatan akrual. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama bisnis. Yang pertama operasi, yang kedua investasi, yang ketiga pendanaan. Relevansi kas. Relevansi kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas tersebut merupakan awal maupun akhir siklus operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan melibatkan konversi kas ke dalam berbagai aset seperti persediaan yang digunakan untuk memperoleh piutang dari penjualan kredit. Siklus operasi sudah lengkap ketika proses penagihan kas kembali ke perusahaan yang memungkinkan dimulainya siklus operasi baru. Analisis terhadap laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi akrual, di mana perusahaan mengakui pendapatan ketika diterima dan beban pada saat terjadinya, berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Namun, arus kas neto merupakan pengukuran akhir profitabilitas. Oleh karena kas bukan laba yang pada akhirnya digunakan untuk mengangsur pinjaman, mengganti peralatan, mengembangkan fasilitas dan membayar dividen. Dengan demikian, dalam menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar, perusahaan investasinya merupakan salah satu pekerjaan investigasi yang paling penting. Pelaporan berdasarkan aktivitas. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan, tidak hanya aktivitas pendapatan dan beban yang dipresentasikan dalam laporan laba rugi. Aktivitas operasi juga termasuk arus kas masuk neto, dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang terkait, seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan analisis arus kas. Kas adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Arus kas neto atau biasa disebut arus kas merujuk pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan ukuran kinerja pendapatan akrual. Laporan arus kas melaporkan ukuran arus kas untuk 3 aktivitas utama bisnis. Yang pertama operasi, yang kedua investasi, yang ketiga pendanaan. Selanjutnya itu ada aktivitas investasi. Ini untuk memperoleh dan melepaskan aset konkas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi pada efek. Aktivitas ini juga meliputi pemberian pinjaman dana
dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Aktivitas pendanaan financing activities merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan bentuk pinjaman lainnya. Aktivitas ini juga meliputi pendistribusian dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil dividen atas investasinya. Aktivitas pendanaan. Aktivitas merupakan sarana distribusi, menarik, dan menyediakan dana untuk pendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil dividen atas investasinya. Penyusunan laporan arus kas. Ada dua metode yang dapat diterima untuk arus kas dari operasi. Yang pertama, metode tidak langsung dan metode langsung. Pada metode tidak langsung, laba bersih disesuaikan dengan pos pendapatan, beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Metode langsung akan disediakan sebagai penyesuaian setiap pos, laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk keluar operasi. Persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas, yang kemudian lebih dapat disesuaikan dengan kas yang diproduksi dan digunakan oleh transaksi laporan keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Implikasi analisis arus kas. Keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Berikut ini beberapa keterbatasan dari pelaporan arus kas saat ini. Dalam prakteknya, tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kemudian, bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklarifikasikan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna laporan menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari slide 11 sampai selesai. Slide 11 di sini ada analisis arus kas. Di situ terdapat kesimpulan analisis arus kas. Analisis arus kas meliputi manajemen menggunakan sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi. Dari mana kas tambahan diperoleh dan dari mana klaim terdapat perusahaan yang dikurangi. Kesimpulan juga mengenai dengan mempergunakan laba dari pihak investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyelesaikan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Yang ke slide 12 yaitu arus kas bebas. Di situ terdapat arus kas bebas. Kegunaan analitis yang berasal dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas free cash flow atau SVF
FCF sebagaimana pengukuran analitis lainnya. Komponen-komponen perhitungan harus diperhatikan. Motif tersembunyi dalam laporan komponen yang digunakan untuk menghitung arus kas bebas terkadang memengaruhi kegunaannya. Jadi komponen-komponen dalam perhitungan itu yang harus diperhatikan ya, itu termasuk mempengaruhi kegunaan dari arus kas tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-13. Slide ke-13 yaitu arus kas sebagai validator. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki dan direncanakan. Laporan arus kas digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi sebagai pengukur ya, laporan arus kas itu sebagai pengukur. Pengukuran kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modal dan sumber arus kas yang masuk. Itu sebagai alat ukur. Selain itu, sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-14. Terusan dari slide sebelumnya, laporan arus kas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada masa sekarang yang dilaporkan sebagai arus kas masuk dan arus kas keluar pada perusahaan tersebut. Selain itu, memberikan petunjuk penting mengenai beberapa faktor. Yang pertama, visibilitas atau kelayakan pembiayaan pengeluaran modal. Yang kedua, sumber kas untuk ekspansi pembiayaan. Yang ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau liabilitas versus ekuitas. Yang keempat, kebijakan dividen masa depan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan akan adanya hutang. Yang kelima, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Yang ketujuh yaitu praktik keuangan oleh manajemen. Yang selanjutnya yaitu kualitas laba. Slide selanjutnya yaitu slide ke-15. Di situ terdapat rasio arus kas khusus. Rasio arus kas khusus ada dua bagian. Yang pertama yaitu rasio arus kas kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas itu yang pertama. Yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas. Itu yang kedua ya. Rasio kecukupan arus kas yaitu ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal investasi pada persediaan yang dividen tunai. Yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas, yang itu merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Selebihnya kami kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.